Assalamualaikum semuanya. Dika Kartika di sini. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah teman-teman, kita ketemu lagi ya. Untuk vlog kali ini aku akan bahas masalah sorry dating online, mana banyak banget bergentayangan para scammers. Dan sebenarnya sih vlog ini di request banyak, lumayan banyak sih, udah lama. Cuman aku emang belum sempet, baru sekarang sempet. Dan pas kemarin itu aku ada DM dari seseorang yang teteh ini kerjanya di Singapura, dan dia udah menjadi korban dengan uang yang lumayan banyak. Jadi dari itulah saya untuk membuat vlog ini dengan tujuan agar tidak ada lagi teman-teman atau mau perempuan mau laki-laki ya yang emang menjadi korban dating online ini. Awalnya teteh ini kenalan sama orang Jerman, dan mereka mau mengurus dokumen untuk menikah. Dan untuk dokumen tersebut teteh udah menghabiskan dana sekitar 26 juta. Tapi cowoknya itu kerjanya di Paris dan teteh itu kerjanya di Singapura. Terus dokumennya udah beres, tapi sekarang dokumennya itu di Paris, di kedutaan Paris, dan harus bayar lagi sebanyak 16 juta. Terus aku tanya, kenapa teteh yang bayar? Katanya emang pemohon yang harus bayar. Terus kata cowoknya, nanti kalau udah di Singapura, uangnya dia ganti semuanya. Teteh yang pertama bayar 10 juta, dibayar dengan 2 kali pembayaran. Ini buktinya 5 juta 5 juta. Itu buat administrasi. Terus yang kedua teteh bayar 16 juta. Itu buat urus dokumen, dan sekarang minta lagi 16 juta karena dokumennya masih di kedutaan Paris. Terus aku tanya lagi, teteh emang bayarnya ke siapa? Kata teteh katanya itu ke agen, kayak ke manajemen di untuk Jerman kali ya. Terus teteh tahu manajemen dari siapa? Itu dari cowoknya, dia ngasih email, terus aku hubungin ke manajemennya langsung. Aku udah itu aja, udah bilang aja teteh itu ketipu, sabar aja ya, udah gitu aja, karena kan udah nggak mungkin lah. Jadi sedih juga sih ya, tapi mudah-mudahan insya Allah teteh ada gantinya yang lebih dari apa yang hilang. Kalau kasus yang lain lagi, ini teteh ini itu diiming-imingin mau ditransfer uang sebanyak 9.000 dolar. Tapi teteh ini harus bayar dulu 500 dolar untuk administrasi kayak gitu. Tapi teteh udah surti sih, ini kayaknya penipuan, ya udah dia langsung aja sudahin percakapan kayak gitu. Kayaknya emang sih menjadi istri seorang ekspat atau kita sebut bule ya, di idaman gitu, idaman semua wanita atau laki-laki, karena mungkin dengan image-nya ganteng, cantik, terus mungkin dari sisi ekonomi juga mapan gitu ya. Terus juga ya banyak lagi ya yang ada di bayangan semua orang. Tapi emang walaupun nggak semuanya begitu, nggak semuanya itu boleh itu emang ganteng cantik, nggak semuanya boleh itu mapan sukses, enggak semuanya. Ada juga sih yang di bawah, ada juga yang menengah, ada juga yang kelas atas kayak gitu. Karena banyak banget yang berminat untuk menikah dengan ekspat, dengan bule, dengan orang western, ini dijadikan ladang sama orang-orang penjahat untuk mencari keuntungan gitu. Ada 3 tujuan kenapa orang nyari cewek atau cowok di dating online, yaitu mungkin untuk pertama emang untuk jodoh, pengen cari pacar yang serius, saya pengen jodoh, dan itu emang persentasenya itu sedikit banget, mungkin dari sekian banyak itu cuma 10% gitu ya. Nah, yang kedua emang ada untuk nyari seks. Biasanya sih yang orang yang mencari seks ini biasanya sih mereka itu akan mencari cewek, kalau misalkan lagi liburan dia akan cari cewek lokal yang mau gitu ya, entah itu dibayar atau gratis itu terserah, tapi emang niatnya dia itu emang mencari seks gitu ya. Nah yang ketiga emang untuk mencari duit, untuk mencari untuk nipu gitu ya. Yang ini banyak banget yang DM ke saya itu banyak banget yang emang jadi korban gitu ya. Sekarang aku akan menjelaskan ciri-ciri cowok atau cewek scammers. Yang pertama, ganteng atau cantik serta mempunyai pekerjaan yang mapan, itu pasti ya.
karena untuk menaklukkan target supaya tertarik. Dia pakai kata-kata yang romantis banget. Terus ntar lagi dia akan bilang bahwa dia mengirim barang mahal atau dengan transfer uang, tapi nanti ujungnya kamu harus bayar kayak pajak atau enggak ongkos kirimnya kamu harus bayar. Dan untuk memperlancar aksinya, mereka juga akan mengirimkan bukti pengiriman. Terus mungkin nantinya lagi mungkin ada pura-pura telepon dari bea cukai untuk menagih tagihan. Kalau modusnya banyak banget teman-teman, yang penting kita hati-hati aja. Juga kenalin nomor kode negara di mana cowok itu berasal. Jangan merubah kehidupan atau merubah semuanya gitu ya, pengen banget. Jadi mereka itu misalkan ketemu kan susah ya, kayak apalagi di perkampungan gitu. Makanya ke dating online itu jadi salah satu solusinya gitu ya. Nah, gimana sih caranya kalau kita misalkan kita ketemu sama orang yang ada ngechat gitu ya. Pertama sih kita jangan terlalu antusias, biasa-biasa aja, nggak terlalu agresif gitu. Kedua, jangan pernah ngasih foto pribadi kita atau enggak ngasih transfer apapun dengan tujuan apapun tuh, kita juga nggak walaupun kita udah chattingnya setahun 2 tahun, kita belum tentu dia, kita belum nggak pernah ketemu dia gitu ya. Juga kalau misalkan emang benar-benar dapat ya, usahakan misalkan dapat kamu misalkan benar-benar dapat gitu, dapat cowok terus dia invite kita untuk datang ke negaranya, kita jangan dulu mau, karena kita belum tentu juga dia tuh orang baik apa gimana, karena banyak korban juga yang datang ke negara Eropa gitu, di sini dijadikan WTS itu banyak banget. Atau enggak di sininya mereka ada masalah gitu, kayak mereka udah di rumah si cowok, terus kita ribut bertengkar dan kita diusir lagi gitu. Itu bisa gitu, kalau misalnya dia udah nggak mau tanggung jawab lagi, itu kita bisa dipulangkan. Jadi kita harus benar-benar berpikir berulang kali gitu ya. Kita mendatangi mengorbankan semuanya kehidupan di Indonesia dan mendatangi cowok yang menjanjikan itu ya, tapi ternyata udah datang ke negaranya kita disia-siakan, kita apalah ada masalahnya. Kita kan nggak tahu masalahnya ya, kadang karena kan kita cuman kenalnya online aja gitu ya. Nah, jangan sampai kejadian seperti itu. Nah, itu benar-benar dipikir-pikir, di istihorohan lah istilahnya gitu, mana yang terbaik. Semoga Allah kasih petunjuk buat teman-teman. Jadi pokoknya dipikir dulu lah, karena kan kita udah bela-bela meninggalkan semuanya di Indonesia, udah kerjaan, keluarga, teman, apalagi ya, anak ya. Terus kita datang ke negara yang orang yang kita suka, yang kita cintai, ternyata kita juga di sana kita malah gak seindah yang kita bayangkan. Kita bisa aja kan terjadi gitu. Hati, dan karena emang banyak kejadian gitu ya, yang mereka datang ke Belanda sama anaknya, itu parah banget sama anaknya, ternyata di sini tuh nggak cocok gitu ya, nggak cocok, dan mereka ribut. Akhirnya datang polisi dan si cowok ini bilang, gua nggak mau cewek ini sama anaknya ada di rumah gue, dan dia harus keluar gitu ya. Mungkin dari pemerintah dia dibawa ke satu rumah, tapi ntar dia dipulangin lagi. Nah, jangan sampai kejadian kayak begitu. Terus kalaupun misalkan teman-teman ketemu sama cowok yang emang mau serius ya diusahakan kita ke Indonesia dulu, ketemu sama keluarga kita dulu gitu ya. Terus kalau punya anak, kita bisa kenalin sama anak dulu, ini cocok nggak sih sama calon bapak baru gitu ya. Terus orang tua kita ini setuju nggak sih sama calon kita gitu, karena kita kan apalagi muslim ya, tetap kalau bagi seorang muslim itu namanya menikah itu tetap istilahnya ridhonya doanya kita minta ya. Jangan sampai kita menikah sama seseorang ternyata orang tua kita nggak ridho gitu ya, karena kan insya Allah sih kalau ridhonya orang tua itu pasti
ada berkah buat kita gitu ya. Pokoknya kalau misalkan ada orang cowok yang ngechat kita, yang suka sama kita walaupun itu ganteng, dia ngaku kaya, kita jangan terlalu terburu-buru, terlalu antusias gitu. Kita kan nggak tahu gitu ya. Nah makanya itu kita harus benar-benar mendalami dulu, benar-benar dia ketemu kita dulu. Pokoknya nyantai aja, karena ada 3 hal yang itu hak Allah, yaitu jodoh, rezeki, dan maut. Karena kalau misalkan kita terlalu antusias atau buru-buru, itu kan belum tentu jodoh kita. Jadi tetap aja Allah yang menentukan ya teman-teman. Jadi banyak-banyak doa gitu ya. Kadang ada juga sih di Facebook di Facebook saya, di YouTube saya gitu ya, komennya astagfirullahaladzim, ini nggak salah gitu. Maksudnya aku tanya maksudnya apa, maksudnya salah Allah menjodohkan suami dengan aku ya gitu. Nggak ada yang salah, Allah itu nggak pernah menukarkan jodoh kita dengan jodoh orang lain. Justru Allah itu mencocokkan gitu, mencocokkan. Jadi Allah itu menjodohkan bukan yang kita mau, jadi Allah mencocokkan apa yang kita butuhkan dari seseorang gitu ya. Tidak akan mengabulkan apa yang kita mau, tapi Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan gitu ya. Karena aku butuh seorang yang emang yang emang imannya kuat gitu ya, yang emang orangnya itu punya prinsip gitu. Karena aku kan orangnya plan gitu ya. Makanya dari itu makanya kalau jodoh itu kayak ngeklop gitu. Jadi apa yang kita butuhkan tuh ada dari dia gitu, kayak gitu teman-teman ya. Itu aja sih untuk vlog aku kali ini. Mudah-mudahan ada gambaran ya teman-teman. Jadi pertama, kalau misalkan kalau kita online dating boleh, tapi satu, jangan terlalu cepat tergoda, cepat terayu sama bualan-bualan. Walaupun itu kayak jangan tempat terayu, jangan pernah mentransfer uang apapun, walaupun dibilang ada pelantara, ada agent, ada ini, jangan pernah. Yang ketiga, jangan pernah ngasih foto pribadi kita. Itu aja sih teman-teman. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan tidak ada lagi korban-korban dating online ya. Karena kasihan banget ya, apalagi sekarang di masa corona gitu ya. Mendingan uang kita dipergunakan untuk keluarga kita, untuk anak kita gitu. Itu kan lebih bermanfaat ya teman-teman. Nah sekian dulu, mudah-mudahan yang udah menjadi korban ya, saya doakan semoga rezekinya tambah banyak gitu ya, dapat ganti yang berlipat ganda, terus dapat juga dipertemukan emang jodoh yang diharapkan gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita ketemu di video berikutnya ya teman-teman. Assalamualaikum, dah.